Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, lalu ada penggantinya adalah Yusha ibn Nun. Yusha ini adalah seorang daripada pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Cukup dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang dekat dengan Nabi Musa pada waktu itu sungguh sangat menjadi calon generasi. Dua. Yang dekat dengan Nabi Musa, yang sungguh saat itu akan dijadikan calon generasi selanjutnya. Yang terdekat justru daripada nasab itu Qarun. Yang keduanya adalah Yusha ibn Nun. Saya pernah sampaikan tentang Qarun kalau tidak keliru di tempat ini juga. Jadi Qarun ini adalah salah satu kader yang akan dibesarkan oleh Nabi Musa dulunya. Tapi ternyata Qarun begitulah terjebak dengan kegemerlapannya atau gelapnya dunia yang ada sehingga jatuhlah Qarun ini ke dalam tempat yang sangat hina. Lalu Yusha ibn Nun itu dari kalangan Bani Israel yang kalau dilihat daripada nasabnya seperti apa hartanya tidak. Asli dia dekat dengan Nabi Musa sehingga kalau dibilangnya khadimu Musa, pembantu daripada Nabi Musa alaihissalam, Allah ridha untuk melanjutkan daripada kenabiannya Nabi Musa adalah Yusha ibn Nun. Jadilah Nabi, bahkan dengan kekuatan dan keahlian Yusha ibn Nun dapat mengumpulkan bala tentara Bani Israel dan dapat menjatuhkan kabilah Amalik ataupun daripada Amalik yang saat itu menguasai Palestina, sehingga Nabi Yusha bersama Bani Israel tinggallah di Palestina. Wafat Nabi Yusha ibn Nun. Apakah dari Nabi Yusha setelah wafat langsung ke Nabi Daud? Tidak. Ada Nabi sebelumnya. Ada Nabi sebelumnya, karena Nabi itu cukup banyak. 100.000 lebih Nabi itu. Dan di antara Nabi-Nabi ini ada yang disebutkan namanya dalam Al-Quran atau dalam hadis, tapi kita tidak terlalu tahu kisahnya. Ada juga yang tidak disebutkan namanya, tapi kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Ini pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan ketika kita mau membahas tentang Qisasul Anbiya ini. Juga ada Nabi yang namanya ada, lalu kisahnya lengkap. Ada dalam Al-Quran, Nabi Musa misalnya. Dan yang hari ini kita lihat ada seorang Nabi yang dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tapi ada. Tapi para ulama dan ahli sirah, ahli kisah dengan mengatakan ini adalah seorang Nabi. Namanya adalah Nabi Hazqil atau Hazqial. Nabi Hazqil ataupun Hazqial sama saja. Jadi kalau sekarang punya anak namanya Hazqil, itu adalah seorang Nabi. Setelah Yusha ibn Nun. Itu yang terlihat oleh para ulama. Nabi Allah Hazqil ataupun Hazqial ini adalah seorang nabi yang dalam Al-Quran satu ayat saja menyampaikan tentang ini, tapi cukup penting untuk kita ketahui. Setelah siapa Nabi Hazqil ini ada, Nabi Hazqial atau Nabi Hazqil ini ada setelah Nabi Yusha ibn Nun. Punten, gimana atau bagaimana ada kisah tentang Hazqial ini, Nabiullah ini ada dalam satu perkampungan karena Isra ataupun Bani Israel sudah menyebar di Palestina. Maka saat itu ada satu tempat yang mana tempat itu subhanallah kena ta'un. Ta'un itu kena apa ya? Wabah. Dapat wabah. Begitu mendapatkan wabah yang terjadi, maka mereka keluar untuk menyelamatkan diri daripada wabah tersebut. Pokoknya kita keluar untuk menyelamatkan diri dari wabah tersebut. Mereka berangkat keluar untuk meninggalkan kampung halamannya, berangkat keluar demi keselamatan. Dan punten, ada kekeliruan terbesar dari orang-orang yang keluar untuk menghindari dari wabah ini. Mereka tawakal kepada tempat yang dia tinggali
Dia merasa pokoknya kalau hijrah dari tempat ini, keluar dari tempat ini, ta'un ataupun wabah ini tidak akan pernah terjadi. Maka dia bukan tawakalnya kepada Allah, tapi tawakalnya kepada tempat. Hati-hati. Kadang-kadang kita berobat, tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada dokternya, kepada manusianya. Hal ini kadang-kadang keliru. Kita bekerja dalam satu perusahaan, tenanglah kalau dalam perusahaan ini insya Allah lancar. Jadi punten, kata-katanya terkadang kita ini tidak terlalu punten, istilahnya apa ya? Terlalu tawakal kepada makhluk, kepada tempat, kepada manusia. Tapi tawakal ini hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mempercayakan, pokoknya tenang kalau sudah diserahkan kepada dia lancar. Pokoknya tenang kalau sudah sama dia lancar. Hati-hati. Karena begitu tawakalnya kepada makhluk itu adalah mengancam satu kerugian yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi? Ini dia, begitu sampai dalam satu tempat, dia tawakal kepada tempat itu, dia bilang, oh ini sudah selesai, nggak ada musibah lagi nih, tempat ini bagus, tempat ini aman. Ternyata Allah berikan pelajaran kepada siapapun, makhluk yang tawakal tidak kepada Allah, ini apa yang terjadi? Ternyata wabah ini serempak datang ke situ. Dan orang-orang ini sudah merasakan, ini sudah tidak bisa bebas dengan wabah seperti ini, kita akan mati di sini. Maka karena menghormati dirinya sebagai manusia, dia bikin sur itu apa? Benteng. Dari benteng tersebut lalu pintunya, dan pintunya pun tertutup. Pokoknya kayak benteng tanpa ada pintu. Bisa dipahami itu ya, benteng tanpa pintu. Kenapa? Orang-orangnya di dalam. Kenapa nggak ada pintu keluar? Karena mustahil untuk keluar, mereka akan wafat di sana. Jadi istilahnya bikin kuburan massal buat mereka semua. Biar apa? Biar nanti kalau mereka sudah wafat tidak ada makhluk atau binatang yang merusak jasad mereka. Jadi mereka menghormati jasadnya mereka sendiri. Dengan cara apa? Bikin bangunan, benteng cukup tinggi, tidak pernah dan tidak mungkin makhluk ataupun namanya serigala masuk di situ. Kenapa? Mereka akan mati bersama di sana. Dan kalau mereka mati bersama di sana, ketika jenazahnya ataupun jasadnya tidak akan hancur dengan binatang, tapi hancurnya karena apa? Ya karena zaman saja, karena waktu saja. Benar. Berapa banyak? Cukup banyak. Nanti kita sampaikan ayatnya. Kira-kira para ulama mengatakan 4.000 orang yang ada di sana. Mati massal, wafatlah di sana. Subhanallah. Begitu wafat di sana, meninggal di sana, bertahun-tahun lamanya sampai tinggal tulang belulang. Sudah tidak ada lagi kejadian bahwa di situ ada kehidupan, karena semuanya sudah tinggal tulang belulang. Datanglah Nabiullah Hizkiel ke sana. Datang Hizkiel tiba ke sana. Ini ada apa? Dilihat ternyata tulang belulang berserakan. 4.000. 4.000, bayangkan saya 4.000 terhampar demikian. Lalu kata Hizkiel dengan mengatakan, bagaimana ini? Kalau seandainya Allah bisa bangunkan ini, hidupkan kembali yang wafat ini, apa yang akan terjadi? Dan mungkinkah Allah bisa bangkitkan kembali yang sudah tinggal tulang belulang ini, yang berserakan ataupun apa sudah nggak karuan? Maka Allah mengatakan, jika engkau menginginkan hal itu, aku akan bangunkan mereka semuanya dan kamu bimbing semuanya, yaitu dihidupkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, bangkit lagi kembali dalam satu kalimat. Begitu bangun mereka semuanya seperti satu tubuh. Maksudnya apa? Satu kalimat yang diucapkan, la ilaha illallah, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya apakah ini kejadian? Ada. Al-Quran mengatakan dan para ulama mengatakan ini Nabi Allah Hizkiel. Iya, dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina kharaju ya min diyarihim wa hum uluf. Anda tahu dari mereka ribuan orang yang keluar dari tempatnya. Kenapa? Karena mereka ini apa? Uluf itu ribuan. Iya. Karena mereka itu mendapatkan musibah ataupun karena ta'un. Iya. Hadharul maut. Mereka ini menghindari daripada kematian. Iya. Faqalahumullah mutu thumma ahyahum. Satu waktu ketika dia berada dalam satu tempat. Kenapa Allah wafatkan mereka dengan ta'un yang ada? Karena mereka tawakalnya bukan karena Allah, tapi tawakalnya kepada tempat atau kepada makhluk. Mutu, matilah. Ya. Thumma ahyahum, lalu Allah hidupkan kembali. Setelah Nabi Allah Hizkiel datang, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu memberikan keutamaan kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia yang tidak pernah bersyukur ataupun tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ayahanda bunda, apapun yang didapatkan oleh diri kita, kisah yang ada singkat ini, iya, singkat ini kalau disampaikan, apapun yang terjadi kepada diri kita, punten, keluarkan masalah dari diri kita, tapi tawakalnya kepada Allah. Musibah apa?
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa orang ini sampai Allah wafatkan? Kenapa? Karena dia tawakalnya bukan kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi dia tawakalnya kepada siapa? Kepada tempat. Hati-hati. Makanya seperti itu. Tapi hiduplah Nabiullah Hazkiel ataupun Hazkil. Enaknya ngomongnya Hazkil apa Hazkiel? Hazkil ya. Ya sudah Hazkil aja. Saya ikut ibu-ibu bapak-bapak saja. Nabiullah Hazkil ya, hiduplah beberapa lama. Setelah itu wafatlah Hazkil. Subhanallah, setelah wafatnya Hazkil, luar biasa. Ini juga saya sampaikan masalah ta'un ini. Ternyata ada istimbat di dalam kenyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini ada dalam Sahih Bukhari. Kejadiannya ketika di zaman Umar bin Khattab, umat Islam sudah mulai menyebar kemana-mana. Lalu di daerah Syam itu ada satu tempat yang mana tempat ini kena ta'un, kena wabah. Wabah satu tempat itu. Umar bin Khattab berpikir, kita datang ke tempat wabah untuk menolong itu, atau malah kita melarang untuk datang ke sana. Bisa dipahami nggak ya bunda? Jadi di daerah Syam itu, iya, di daerah Amwas itu ada ta'un kena di sana, satu daerah itu kena. Lalu dari Madinah musyawarah, apakah kita berkunjung ke sana untuk menyelamatkannya? Tapi ta'unnya, wabahnya cukup parah. Apa kita justru melarang untuk masuk ke sana? Musyawarah. Hanya dua pilihan. Akhirnya yaitu pertanyaannya, apa kita datang ke sana, resiko kita wafat? Ataupun mereka suruh kemari, berarti apa? Wabah akan menyebar di tempat di mana tinggal, di Madinah. Maka musyawarah, lalu Umar bin Khattab memberikan keputusan. Apa kata Umar bin Khattab? Dengan mengatakan, apa? Umar bin Khattab mengatakan, jaga, jangan sampai kita datang ke sana, biarkan mereka di sana. Jadi kita tidak datang ke mereka. Tahan. Biarkan wabah berada di sana, selesai di sana. Lalu punten, ada sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah kita lari daripada qadar Allah? Lari daripada qadar Allah. Qadar Allah yang mana? Berarti kalau kita datang ke sana, mereka sudah takdirnya demikian. Apa kita berlari dari qadar Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab mengatakan, kita lari, pindah dari qadar Allah menuju ke qadar Allah. Jadi tidak ke sana, tutup di sini. Itu hasil daripada musyawarahnya siapa? Umar bin Khattab. Ternyata sudah diputuskan keputusan ini, datang Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf tentang masalah ini. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, itulah yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari semua para sahabat yang diajak bicara dengan Umar bin Khattab, tidak ada yang ingat ataupun tidak ada yang tahu tentang hadis ini. Ternyata Abdurrahman bin Auf mendengar hadis ini. Kata Abdurrahman bin Auf, saya mendengar hadis ini, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Disampaikan di sini an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, ya sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ya sami'tum bihi, maksudnya ada taun, ada wabah. Apabila Anda mendengar wabah dalam satu tempat, ya fala taqdimu ya alaih, Anda jangan datang kepada mereka. Ya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tukhriju firaran minhu, dan jika wabah itu ada di daerah kamu, maka kamu jangan pergi ke daerah lain, di situ saja. Bisa dipahami enggak Bunda? Ayahanda Rasulullah mengatakan, jika Anda mendengar dalam satu perkampungan ada wabah, maka kalian jangan datang ke sana. Kenapa? Itu istilahnya apa? Malah kita jadi dapat musibah. Ataupun apabila di daerah kalian ada wabah, maka kalian jangan keluar, nanti akan bisa menyebabkan orang lain kena wabah. Itu hadis sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Umar bin Khattab mengatakan, kamu ini mendengar dari Rasulullah? Iya. Subhanallah, apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab itu ternyata benar. Setelah itu wafat siapa tadi? Hazkil. Wafat Hazkil, dari keturunan yang 4.000 itu, sebutlah 4.000, kan hidup lagi itu ya, kan beranak pinak terus punya keturunan lagi. Setelah wafat Hazkil, subhanallah, apa yang terjadi? Kembali lagi setan masuk dan menjadikan kekufuran sampai berhala menjadi disembah. Na'udzubillah. Dari keturunan yang dibangunkan lagi. Ayahanda bunda punten, padahal Allah sudah baik membangunkan mereka. Orangnya mah soleh, anaknya mungkin masih soleh, cucunya mungkin masih sedikit soleh, cicitnya semuanya tidak mengingat kalau mereka dihidupkan lagi nenek moyangnya oleh Allah. Seharusnya apa coba? Bersyukur. Makanya di ujung daripada suratul Baqarah 243 tadi tentang masalah mereka yang bertawakal kepada tempat sampai diwafatkan, dengan mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tapi banyak manusia yang tidak bersyukur.
termasuk keturunan-keturunannya malah menjadi kafir. Kekafiran itu melanda, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Seorang lagi nabi. Nabi yang sangat luar biasa, dalam Al-Qur'an juga ada. Nama nabinya ini adalah punten. Disebut Ilyas atau Ilyasin. Namanya sama, Ilyas atau Ilyasin. Iya. Nabiullah itu ada Nabi Ilyas atau Ilyasin. Ini sebelum Nabi Daud alaihissalam. Kita biar tahapannya enak tangganya sebelum ke Nabi Daud alaihissalam. Rutenya jelas, ya. Nabiullah Ilyas, Ilyasin dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Saffat, ya. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Idz qala liqaumihi alla tattaqun atad'una ba'lan. Ba'al ini adalah berhala yang dia buat. Ba'al ini adalah berhala yang buat. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Kau tinggalkan Allah demi Ba'al ini. Naudzubillah, kaum ini tidak beriman kepada Allah, bahkan persis dari kaum-kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Maka apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kaumnya Ilyas atau Ilyasin. Iya, sama dalam Al-Qur'an. Jadi kalau orang Arab, Ismail itu biasa disebut, ya. Tapi bisa diganti Ismail, bisa diganti lamnya pakai ain. Ismail itu sudah biasa, orang Arab itu demikian, di ujungnya seperti itu digantikan. Ini adalah bisa dipelajari dalam bahasa-bahasa Arab. Namun Ilyas atau Ilyasin itu sama saja. Ilyas, Ilyasin. Daripada Ilyasin ini saya lanjutkan. Wafat, Nabi ada lagi keluar, masya Allah. Setelah punten Hazqil, lalu Nabi siapa? Ilyas. Lalu setelah Ilyas wafat ada lagi Nabi Al-Yasa. Nabiullah Al-Yasa. Al-Yasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Tapi dalam Al-Qur'an tidak menceritakan Al-Yasa ataupun Al-Yasa tidak tahu. Hadis pun tidak menceritakan kisah Al-Yasa, tapi namanya ada. Namanya ada. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wadhkur Ismail wal Yasa, ya. Dikatakan wadzal kifli wa kullan, wa dikatakan, digambarkan di sini, ya, wa kullim minal akhyar. Ini adalah dipilih ataupun orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya siapa? Ilyasa, ya, Al-Yasa. Ulangi lagi, Hazqil, lalu Ilyas atau Ilyasin, lalu apa? Al-Yasa. Iya. Lalu nah ini dia. Setelah itu di zaman ini setelah Nabiullah Ilyasa ini wafat, kembali lebih parah lagi kekufuran. Bahkan punten, ya, dari kekufuran yang ada, naudzubillah, kembali hasil daripada perjuangan yang awal. Ingat, yang awal setelah Nabi Musa wafat, siapa yang memegang bumi ini ataupun yang mengatur Bani Israel? Siapa? Seorang laki-laki yang saya sampaikan, pembantunya Nabi Musa. Masih ingat tadi siapa namanya? Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun menghancurkan atau merebut Palestina, gitu kan? Di zaman tadi saya sampaikan, Hazqil masih tinggal di Palestina dalam keadaan nyaman, Bani Israel. Di zaman Ilyasin masih oke, Ilyasa masih oke. Di zaman ini sudah mulai ambruk. Maka kembalilah Amalik ini menguasai Palestina, dipimpin oleh seorang raja ataupun gagah orangnya, tinggi besar tubuhnya, yang terkenal dengan Jalut. Udah mulai masuk nih, sebentar lagi Daud ini, ya. Dari tadi belum ke Daud. Ya memang begitu, biar tahu, sengaja biar kalau Nabi Daudnya nggak tahu bagaimana, masa dari Yusha langsung ke Daud, tahu tahapannya. Oh begitu. Bahkan mungkin ada beberapa nabi lagi yang tidak tahu, karena memang ini keterangannya begini, para ulama menyampaikannya. Termasuk Ilyasa pun yang saya sampaikan, saya tidak tahu kisahnya seperti apa. Saya cek dari beberapa ulama yang ada juga perkataan daripada kisah Israiliyat yang saya ragu untuk mempercayainya. Makanya saya tidak sampaikan. Hanya dalam Al-Quran 2 ayat tentang Ilyasa. Punten. Dari Ilyasa ini, Masya Allah, beliau ini orang soleh, wafat karena Nabi Allah. Dikuasailah apa ini? Yang namanya Palestina ataupun Bani Israel oleh seseorang yang angkuh, galak, kejam, ganas, namanya Jalut. Jalut. Dan Jalut ini berhasil mengambil tabut. Tabut itu apa? Tabut itu gini, satu kotak, isinya adalah peninggalan Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa di tabut tersebut.
Apalagi sorbannya Nabi Musa di tabut tersebut. Bahkan beberapa barang miliknya Nabi Musa disimpan di tabut tersebut. Apa fungsinya tabut ini? Kalau berperang kemana-mana, itu tabut itu dibawa. Dan mereka merasa ketika melihat tabut ini, langsung semangatnya apa? Tumbuh. Karena apa? Karena melihat bagaimana nabinya perjuangan Nabi Musa. Maka tabut ini lambang apa namanya? Keberhasilan, lambang kesuksesan. Ini tabut. Lambang daripada Bani Israel saat itu adalah tabut. Kalau lambang negeri kita apa? Garuda. Benderanya merah putih. Iya, seperti itu. Nah, kalau Bani Israel, lambang kesuksesannya, keberhasilannya tabut punya Nabi Musa. Jadi kalau kemana-mana bawa perang. Di zaman setelah Ilyasa ini, Jalut berhasil mengambil tabut ini. Subhanallah. Tabut dicuri, tabut diambil oleh mereka, tinggallah di Amalek. Bani Israel udah kelimpungan, udah kesulitan. Kenapa? Ya Rabb, Nabi udah nggak ada, raja nggak ada, kita hidup dalam keadaan kesulitan. Sekarang mereka bilang raja tidak ada. Karena apa? Karena dikuasai oleh siapa? Jalut. Lalu apa lagi? Nabi tidak ada, wafat. Tabut lambang keberhasilan pun dicuri. Hiduplah beberapa tahun tanpa bimbingan. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ada nabi nggak beres, kalian ada nabi dikafirkan, kalian ada nabi nggak diikuti. Sekarang lepas tanpa nabi. Apa yang terjadi untuk Bani Israel di tempat itu? Naudzubillah, Jalut semakin merajalela kekuatannya dan semakin kejam. Dalam keadaan kesulitan, Bani Israel tidak ada tabut, tidak ada nabi, maka Allah angkat lagi seorang nabi. Siapa nabinya? Belum Daud, belum. Sedikit lagi. Udah gak sabar mau ke Daud. Samuel. Iya, Nabiullah Samuel ataupun Syam'el, wallahu a'lam. Tapi dalam bahasa mereka Samuel, tapi bahasa Arabnya Sam'un, tapi mereka menyebutnya Samuel. Iya, Nabiullah Samuel. Mungkin ibu bapak baru dengar, aduh ada Samuel segala ini. Iya, ada Hazkil segala ini. Kayaknya bagus kalau punya cucu namanya Hazkil. Kayaknya cucu bagus tuh namanya Samuel, itu nabi. Kayaknya bagus Ilyasa, namanya Ilyasin, bagus. Nabi-nabi semuanya. Samuel ini seorang nabi yang sangat luar biasa. Iya. Lalu apa yang terjadi kepada Samuel ini? Saya gambarkan di sini. Samuel ini adalah seorang nabi diangkat oleh Allah dalam keadaan kesulitan di zaman Bani Israel. Samuel. Lalu mereka datanglah ke Nabiullah Samuel. Ini ada lengkap di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah. Iya. Punten, ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali tentang kejadian-kejadiannya dan saya akan gambarkan ataupun punten kalimatnya. Iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal mala'i ya min bani Israil min ba'di Musa idz qalu nabiyyi lahum untuk nabi itu siapa? Kepada Samuel bilangnya. Nabiullahum, nabi mereka ini dia mengatakan ib'ats lana, berikan kepada kami. Siapa? Malikan, seorang raja. Nuqatil, untuk berperang. Di mana? Nuqatil fi sabilillah. Subhanallah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gambarannya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Lihat kelompok-kelompok orang terkemuka di Bani Israel setelah Nabi Musa, berarti Samuel ini kejadian pasti sudah Nabi Musa kejadiannya. Idz qalul nabiyyillahum ya ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Hai Nabi, tolong dong minta kepada Allah, sekarang mau udah bosan kami Nabi. Bosan Nabi, pengen ada apa? Pengen raja. Malikan, pengen raja. Nabi itu nabi, raja dong. Bikin raja, buat apa? Kalau raja itu kan bisa kayak mereka punya raja, kita punya raja, perang. Memerangi mereka, ayo pilih raja. Subhanallah, apa yang dikatakannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu." Dengan mengatakan, beneran kamu pengen dapat raja dan nanti kamu ini ingin berperang dengan mereka? Jangan-jangan kayak waktu Nabi Musa ngajak perang kepada Bani Israel, kepada kalian. Waktu diajak oleh Nabi Musa perang, apa mereka bilang? Dia mengatakan, pergi aja kamu sama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Idhab anta rabbuka faqatila wa nahnu huna qaidun.
Itu katanya. Bahkan mereka mengatakan, oh itu kuat-kuat, kami nggak tahan, kami duduk aja di sini. Astagfirullah. Jadi kata Nabiullah Samuel mengatakan, beneran kamu minta raja, dan benar kalau nanti Allah syariatkan kepada kalian berperang, kalian akan berperang. Iya, kami akan berperang. Dengan kata-katanya apa? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Apa alasan kami untuk tidak bisa berperang melawan orang-orang mereka ini yang telah merebut kekuasaan kami? Subhanallah. Maka Allah pilihkan raja untuk mereka, Allah yang milihnya. Subhanallah. Apa raja ini? Namanya adalah, siapa raja dipilihnya? Talut. Ya, ada Jalut, ada Talut. Talut ini waqala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Jadi dipilih itu Talut. Siapa Talut? Talut ini kalau dari segi bisnis dia ini dabbagh. Dabbagh ini tukang bikin punten, mengeringkan apa namanya? Mengeringkan kulit. Jadi usahanya kulit dikeringkan, dijemur, seperti itulah. Itu kalimatnya sendiri disampaikan para alim ulama. Ini adalah raja. Raja siapa? Raja Talut. Tapi kehebatan Talut ini, orangnya baik, cerdas, dan kuat tubuhnya. Itu keistimewaannya. Dalam Al-Quranul Karim dengan kata-katanya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mali. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Begitu dipilih, benar kalian mau raja? Ya, ini raja kalian. Dikeluarkan apa? Talut. Ya seperti biasa Bani Israel. Dia bilang apa? Kok Talut? Talut kan usahanya juga nggak bagus. Cuma tukang kulit aja. Talut? Di mana Talut? Dia bukan orang kaya. Kok Talut nggak pilih di antara kami gitu yang hadir di sini rajanya? Jadi mereka tadi kan al-mala itu pemuka-pemuka. Dia bilang mengatakan, kenapa mesti Talut? Enggak ada apa-apanya Talut ini. Duit nggak ada, iya. Terus apa lagi? Pekerjaannya begitu. Masa kirain kami akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah milih Talut. Subhanallah. Talut yang dipilih, dan Allah katakan, walam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka bilang, walam yu'ta sa'atan minal. Dia enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Qala innallaha astafahu alaikum. Allah pilih buat kalian Talut sebagai raja. Iya. Walam yu'ta, dikatakan wazadahum bastatan fil ilmi wal jismi. Iya. Wazadahu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bastatan fil ilmi, ilmu yang luar biasa, dan jasad yang kuat. Itu yang dimiliki oleh siapa? Talut. Subhanallah. Tapi punten, mereka seakan-akan tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Talut. Jawab oleh kalimatnya. Ada perkataan punten di sini disebutkan. Ini dia, ya. Kata Nabiullah Samuel, mau nggak untuk meyakinkan kalau ini adalah apa? Raja, untuk memberikan bukti kepada kalian. Lalu mereka, apa buktinya? Buktinya tabut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang membawanya. Tabut, masih ingat tadi tabut? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinah. Jadi Allah pilihkan apa? Tabut. Tabut yang mana? Yang dicuri oleh siapa? Oleh Jalut. Tabut dibawa, diserahkan, baru mereka, oh iya, kami beriman kalau gitu. Oke lah kalau gitu. Tenang, ini benar-benar Talut pilihan Allah. Sekarang mulai ada pedenya dengan apa? Dengan adanya apa coba? Tabut. Siaplah untuk berperang melawan Jalut. Subhanallah. Berangkatlah untuk pergi melawan Jalut. Dipilih siapa yang akan menjadi pasukan, siapa menjadi pasukan. Ada satu keluarga soleh, kakak adik, 3 laki-laki semuanya. 3 laki-laki semuanya. Yang pertama tidak tahu namanya, saya cari-cari. Yang kedua juga tidak tahu namanya. Adiknya terkecil, itu tahu namanya, usianya kira-kira 16 tahun. Namanya adalah Daud. Nah, baru ketemu Daudnya nih sekarang. Ya, udah lama nunggu-nunggu nih, kapan Daudnya keluar. Ini kan biasa kalau film jagoannya di belakang. Daud, ya. Jadi ada 3. Kakaknya tidak tahu namanya, ini juga saya tidak tahu namanya, tapi ini ada Daud. Berangkatlah. Daud ini ngeyel mau ikut
kepada siapa? Abang-abangnya. Abang-abangnya sudah kuat. Lalu Daud minta untuk berangkat. Ayahnya mengatakan, ya sudah, namanya ayah, kamu awasin aja abang-abangmu. Awasin aja. Maksudnya nonton gimana abang-abangmu berperang tuh gimana gitu. Gimana abangnya. Tapi yang namanya Daud punya keahlian dengan menggunakan, boleh dibilang apa ya? Lempar batu tapi bukan diketepelkan begini, tapi diputarkan. Setelah itu diputar, dilepas yang ujung. Jadi di sini pegang satu ya. Satu dipegang, yang di sini kayak ditembakin gitu, pegang, diputar, tinggal dilepasin, lepas semuanya. Jadi kalau diginikan, lepaskan, lempar. Apa namanya itu? Nggak ada ya buatnya di sini. Nanti insya Allah saya buat ya. Jadi masih betul, di Palestina masih dipakai. Betul. Nah, kayak di Palestina itu digini, padahal gampang aja. Kalau misalnya punten saya gambarkan ini, mana nih? Nah, misalnya begini saja ya. Dipegang, ininya ditaruh, ini batunya, jangan ini kurma ya. Taruh, diputar, kalau saya lepas satu, lepas. Bisa dipahami gitu ya. Jadi ini dilepas, tapi ini ditaruhnya di sini. Ditaruh di telunjuk, jadi ditaruh di sini. Diputar, kalau seandainya saya lepas ini, satu aja, lepas. Jadi batunya ikut terbang. Itu yang digunakan oleh Daud. Dan dia lihai, digunakan untuk berburu. Saking lihainya, burung itu plak, kena. Kayak emang sudah lihai, sudah bagus. Itu keindahan dan semangat Daud hanya itu. Pak, ingin berperang. Pakai apa? Orang lain pakai pedang ini. Ini senjataku. Oh, ya sudahlah, ikut abang-abangmu aja. Buat apa? Ya ikut lihat abang-abangmu. Berangkatlah siapa? Daud alaihissalam. Punten. Ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Ujiannya, iya. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliyakum. Ya. Untuk apa? Mubtaliikum binahrin. Jadi masuk ke dalam apa? Sungai. Sungai di Urdun. Diuji. Sekarang pasukan ini berangkat untuk melawan Jalut. Bukan berarti kalian ini udah paling hebat, paling keren. Diuji lagi. Apa? Masuk ke dalam danau tersebut, sumur itu. Apa? Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Jadi minumnya gini. Jadi kalau dalam lagi panas, haus, cuma kalau minum sekali itu cukup membasahi ludah saja, satu teguk. Siapa yang bisa melakukan itu berarti lulus ujiannya, dan itu pasukan. Tapi kalau begitu minum banyak, itu tidak akan sampai ke tempat perjuangan. Maka yang berhasil lulus itu kira-kira pasukannya sama dengan pasukan Badar ketika menghadapi orang kafir. Kira-kira 313 orang. Dari ribuan yang ada, 313 orang. Iya, 313 orang barulah keluar. Subhanallah, keluar. Yang keluar di antaranya Daud pun ikut berada di dalamnya. Yang lulus dari ujian itu. Datanglah ke sana dan tibalah, ternyata pasukan itu banyak sekali, jumlahnya berlipat ganda daripada yang dimiliki oleh siapa? Pasukannya. Siapa itu? Nah, pasukannya Talut. Daud tidak ada apa-apanya saat itu. Hanya anak bawang aja ikut. Tapi pasukan yang besarnya dibawa oleh siapa? Talut. Iya. Nabiullah Samuel ikut di dalamnya. Nabiullah Samuel ikut di dalamnya. Di situ ada satu nabi, satu raja berangkat ke sana. Subhanallah. Begitu tiba melihat kenyataan yang ada, astagfirullah. Didapatkan, orang baru mendengar Jalut. Begitu lihat tubuhnya. Kalaulah melihat tubuhnya Talut saja, orang sudah bangga, kokoh, kekar, tenang. Begitu melihat Jalut, astagfirullah. Mereka sudah, waduh, kaget. Belum dengan pasukan yang luar biasa, sampai dengan mengatakan apa? Falamma barazu bil jaluta, walamma barazu bil jaluta wa junudi, qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Iya. Punten. Ketika lihat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya sangat indah sekali. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa-doa yang sangat indah sekali. Ada di sini dengan mengatakan kalimat kalau talalla yauma bi jalut jadi kalau ladina dunnu mulakun
Di sini dia. Ya, kata-katanya begitu melihat kebesaran ataupun pasukan yang begitu dahsyat dan besar. Karena perlu kita ketahui, ibu bapak, di zaman Rasulullah saja yang namanya peperangan antara mukmin dengan orang kafir itu tidak pernah orang mukmin jumlahnya lebih banyak daripada orang kafir. Nggak pernah ada. Sampai hari ini pun, sampai 2000 berapa ini? 2017, iya. Sampai 2017, dimanapun kalau perang antara mukmin dan kafir, insya Allah orang mukminnya itu satu jumlahnya sedikit, yang kedua peralatannya lebih sederhana. Ya coba aja. Saat Indonesia melawan Belanda dulu, punten, peralatan kita sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Iya. Di zaman Rasulullah pun tidak pernah ceritanya pasukan Rasulullah lebih besar daripada orang kafir itu, nggak pernah ceritanya ada. Sampai hari ini pun demikian adanya. Tapi ini adalah doa yang sangat luar biasa dengan mengatakan kata-katanya Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna wansurna 'alal qaumil kafirin. Datanglah Jalut. Jalut datang ke sana biasa persis seperti gaya-gaya Arab sampai di zaman Rasulullah. Kalau belum perang itu ada mubarazah. Mubarazah itu apa? Duel, jago-jagonya ke depan. Untuk menakuti daripada orang-orang yang beriman saat itu, keluar langsung Jalut. Jalut datang dengan mengatakan kata-kata man yubariz, hai Bani Israel, man yubariz, Bani Israel, siapa yang akan mengelawan aku? Subhanallah. Samuel alaihissalam melihat, Talut melihat siapa yang akan maju, siapa yang akan maju. Sementara kalau rajanya langsung maju, Talut maju, iya. Nanti apa yang terjadi? Kalau misalnya punten-punten, kalau wafat Talut misalnya, lalu udah selesai semuanya karena pimpinannya mati, sudah selesai. Iya. Kalau seandainya anggotanya maju, nggak ada yang berani, bagaimana caranya? Bingung. Ternyata anak kecil yang usianya 16 tahun ini teriak dengan mengatakan, saya akan maju. Yang kaget siapa? Yang di samping kiri kanannya siapa? Abangnya. Abangnya aja nggak berani, ini maju. Lalu dengan menyebutkan saya, lalu mengatakan, apa yang telah ada dalam pikiranmu untuk melawan yang namanya siapa? Jalut. Dia bilang hanya mengatakan biiznillah. Biiznillah, saya ingin membunuhnya. Lalu diserahkan karena sudah angkat tangan. Selanjutnya abangnya ini mengatakan, ya sudah pakai perisai saya. Dia bilang, enggak. Pakai pedang saya? Enggak. Beberapa riwayat demikian. Maka apa yang dia bawanya? Hanya membawa ini tadi. Bawa itu ke depan. Begitu datang ke depan, semua orang menertawakannya, termasuk mereka yang menertawakan dari sana, termasuk dari orang-orang mukmin hanya bengong saja. Ini bagaimana caranya? Masuklah yang namanya Jalut di depan, lalu Nabiullah Daud alaihissalam ke depan. Itu punten, dengan ghurur, dengan kesombongannya hanya mengatakan ucapannya dengan kalimatnya, kalian ini wahai Bani Israel, nggak ada yang berani, daripada malu kalian istilahnya apa? Bukan mengutus, tapi istilahnya apa ya? Jadi apa istilahnya? Istilahnya bukan diumpankan juga. Jadi istilahnya di apa? Kalau bahasa ininya mah dibohongin gitu. Kamu maju nak ke depan, ntar juga bagus kok di sana. Padahal mau dibunuh gitu. Dibujuk. Nah, ya itu bagusnya dibujuk gitu ya. Jadi kalian ini tidak ada yang berani maju ke depan, akhirnya kamu bujuk anak kecil untuk ke depan, padahal dia mau mati, kayak gitu tuh. Kamu bujuk anak kecil ke depan, kiranya saya mau ngasih apa, padahal saya mau ngasih kematian ke dia. Kamu ngomong apa sama anak kecil ini, sehingga anak kecil ini maju ke depan? Kamu bujuk apa dia ini? Begitu sampai begitu, itu sebetulnya itu penghinaan saja. Penghinaan saja kepada siapa? Bani Israel, penghinaan saja. Lalu Daud alaihissalam berjalan, terus mendekat dengan perhitungan kira-kira batu yang saya lemparkan yang sanggup memutuskan uratnya, satu letaknya di mana, yang kedua sampai di mana, yang mengatur akurasinya di mana tepatnya. Masya Allah, itu lebih mendekat. Kan tahu, kita kan senapan juga ada ininya, ukuran-ukurannya. Ini sekian ratus meter, ini sekian ratus meter. Bagaimana? Ini tepat sekali Daud alaihissalam ini jalan. Waktu itu belum jadi nabi dan orang hanya mengenal ya Nabi Daud alaihissalam biasa saja. Dia datang, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tanpa ragu Daud alaihissalam memandangnya. Terus dia bicara, enggak dijawab oleh Daud alaihissalam. Kenapa? Ya percuma dijawab juga, apa perlu dijawab? Konsentrasi, bunuh, itu saja. Lalu dia mengatakan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak mau berperang denganmu. Jatuh harga diri saya kalau membunuh anak kecil.
Misalnya dengan dia bilang, petinju hebat ini, membunuh anak SD. Bukan hebat. Anak SD mah nggak usah dipakai petinju hebat. Nah sekarang jatuh, reputasiku jatuh, kehebatanku kalau membunuh kamu. Aku nggak mau. Tapi dipancing emosinya dengan mengatakan, justru aku yang akan membunuhmu. Iya, justru aku membunuhmu. Dengan balik siap ke depan, dengan gayanya sombong mutar-mutarkan pedang yang sangat besar ini pun yang namanya Daud memutarkannya dalam satu gerakan saja, walaupun disiapkan. Ada riwayat menyatakan 5 batu, ada yang menyatakan 3 batu di tangannya, lalu dilemparkannya tepat di bagian dahinya di sini. Iya, tepat di sini, dan satu kali pukulan jatuh. Subhanallah, darah keluar, mati. Lalu Daud alaihissalam datang segera mendekatinya, membawa pisau yang dia punya. Apa tadi itu? Pisau yang dia punya ataupun pedangnya, diangkatnya dengan cukup berat oleh Daud alaihissalam, dipotonglah kepalanya. Iya, oleh Daud alaihissalam. Dan disaksikan, diangkat oleh Daud alaihissalam, diperlihatkan kepada orang kafir dan dilihatkan kepada Bani Israel. Saat itu punten, karena mereka itu berperang, orang kafir pun berperang sebenarnya. Bukan berperang percaya kepada siapa dan siapa, percaya kepada pimpinannya. Kalau pimpinannya udah mati, udah bubar. Bubar. Kalau Islam pimpinannya wafat, ada lagi baru pimpinan wafat, walaupun di medan perang. Di medan perang itu sudah dicanangkan. Ini udah hilang pada waktu itu kekuatannya, hancur semuanya, bolak-balik semuanya dan kocar-kacir semuanya. Dimenangkanlah pertempuran oleh siapa? Oleh yang namanya Samuel, nabinya, rajanya adalah Talut. Dan disitulah Daud diangkat derajatnya sampai dijadikan orang terhormat oleh siapa? Oleh Talut. Masya Allah, terkenalah Daud alaihissalam. Iya, ada di situnya ya. Masya Allah, diambillah siapa? Daud alaihissalam oleh Talut, dijadikan sebagai orang dekat. Kenapa? Karena memang hebat luar biasa. Ternyata karena sudah orang ini terkenal, ternyata lebih dekat siapa? Daud alaihissalam, orangnya luar biasa. Apa? Orang kadang-kadang tadinya nggak tahu orang itu seperti apa. Setelah menjadi orang ini terkenal, orang ingin tahu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Maka setelah dicek ketahuan sehari-harinya, Daud alaihissalam orang yang sangat luar biasa, soleh, baik. Usahanya, apa usaha yang dia lakukan? Membuat pakaian dari besi. Ataupun dengan mengatakan bisnisnya Daud alaihissalam adalah membuat baju dari besi. Bisnisnya Daud alaihissalam adalah berkaitan dengan besi dan besi. Dan dari Daud alaihissalam, subhanallah, akhirnya wafatnya siapa? Raja yang disebut dengan raja tadi Samuel, langsung Daud menjadi raja. Dan setelah Daud menjadi raja pun, Daud menjadi nabi. Punten perkataannya, mana dulu Daud ini? Jadi raja dulu apa jadi nabi dulu? Iya, raja dulu apa nabi dulu? Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, punten, ada saya agak di sini nih, tilka ayatun natluha, punten. Fazumudin wa tanal mulk. Oh iya, raja dulu baru nabi. Raja dulu baru nabi. Iya, kenapa? Kenapa dalam Al-Qur'an dikatakan fahazamuhum biiznillah? Wa qatala Dawud Jaluta dikatakan wa atahul mulka. Allah jadikan dia raja. Terus apa? Wal hikmata. Lalu Allah jadikan dia nabi. Raja baru nabi. Masya Allah. Jadi setelah raja barulah jadi nabi. Baru kali ini Bani Israel dipimpin oleh raja dan nabi. Jadi satu orang. Biasanya Bani Israel dari nabinya dari kabilah ini, rajanya dari ini, nabinya ini, rajanya ini. Tapi saat itu raja nabi bersatu. Oleh siapa? Daud alaihissalam. Masya Allah. Jadi Samuel wafat, nabinya Daud. Samuel wafat, rajanya sekarang Daud. Nabinya wafat Samuel, nabinya sekarang Daud. Rajanya wafat siapa tadi? Talut. Sekarang rajanya pun tetap Daud alaihissalam. Mulailah Daud menjadi raja dan menjadi keindahan yang ada. Dan Daud alaihissalam, apa-apa yang dijadikan oleh Daud alaihissalam, gerakannya, kehidupannya, seperti apa rajanya Nabi Daud, dan sampai memiliki keturunan, yakni adalah seorang nabi. Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Daud alaihissalam kerjanya luar biasa, sampai terkenal saum terhebat adalah saum Nabi Daud. Qiyamul lail terhebat adalah qiyam Nabi Daud. Masya Allah. Usaha yang terhebat adalah usahanya Nabi Daud.
Semuanya Rasulullah memuji Daud, Daud, Daud. Subhanallah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Daud itu dipanggilnya apa? David katanya ya. Subhanallah. Kalau orang kita mah David aja bilangnya. David ya. Tapi subhanallah, yang namanya sampai sehebat-hebat orang yang bekerja seperti kerjanya Daud. Suara yang paling hebat adalah suaranya Daud. Ibadah yang paling hebat saumnya Daud. Qiyamul lail terhebat adalah qiyamul lail Daud. Ini kenapa? Daud. 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Daud yang paling hebat suaranya. Seperti apa suara hebatnya? Saumnya Daud. Qiyamul lailnya Daud. Cara bisnisnya Daud. 4 hal ini menjadi contoh buat kita bagaimana caranya. Bagaimana caranya hal ini? Insyaallah setelah saya umrah kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.